Halo guys, bertemu kembali dengan kami Bimbingan Belajar BLC, Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi tentang pelajaran bahasa Inggris. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali bersama saya Rahmat Darmawan dari Bright Learning Center. Kali ini saya akan membahas perbedaan past simple dengan present perfect. Kapan kita menggunakan past simple dan kapan kita menggunakan present perfect. Mengapa saya membahas perbedaan antara kedua tenses ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah kedua tenses ini digunakan untuk menceritakan atau menanyakan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi sudah terjadi di masa lampau. Karena fungsinya mirip, maka kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia sering bingung harus pakai tenses yang mana kalau ingin membuat kalimat yang terkait dengan masa lalu, terutama kalimat tanya. Contoh kasusnya berikut ini. Misalnya kalau kita mau tanya, sudah mandi belum? Atau tadi malam kamu nonton film apa? Kedua pertanyaan ini kan berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi, yaitu di masa lampau, apakah mandi atau nonton film. Tetapi kalimat yang pertama itu menggunakan present perfect, menjadi have you taken a bath? Dan kalimat kedua menggunakan past simple, menjadi what movie did you watch last night? Nah, mengapa demikian? Nah, nanti di video singkat kali ini kita akan membahas kapan kita menggunakan present perfect, kapan kita menggunakan past simple, ya. Jadi walaupun menceritakan masa lampau, tetapi ada pembedanya yang membuat kita harus memilih menggunakan past simple atau present perfect. Tapi sebelum itu, sebelum kita membahas penggunaannya, kita bahas dulu bentuknya, rumusnya, dan contoh soalnya, biar kita tahu yang mana past simple, yang mana present perfect, gitu ya. Rumus dan contoh kalimat ya. Dimulai dari past simple dulu. Past simple itu rumusnya subjek plus kata kerja kedua. Jadi kalau kita menggunakan kata kerja kedua, itu kita menggunakan past simple. Jadi kita harus tahu bentuk kedua dari sebuah kata kerja. Misalnya, ya saya pergi ke Jogja minggu lalu, maka kata pergi yang bahasa Inggrisnya go harus kita ubah ke kata kerja kedua. Jadi we went to Jogja last weekend. Ini kalimat positif ya. Apabila dirubah menjadi kalimat negatif, menjadi we didn't go to Jogja last weekend. Perhatikan bahwa setelah didn't yang digunakan adalah kata go. Jadi kembali ke bentuk dasar ya. Begitu juga nanti kalimat interrogatif ya. Perhatikan bahwa kata kerjanya kembali ke bentuk dasar, bukan did we went, tapi did we go to Jogja last weekend. Ya, ini yang kalau pakai kata kerja ya. Sekarang kalau yang pakai to be untuk past simple itu yang kita pakai adalah was dan were ya. Was itu untuk subjek yang he, she, it, dan I. Sementara were untuk yang subjek they, we, dan you. Misalnya, she was in Jogja last weekend. Karena she berarti pakai to be-nya was ya. She was in Jogja last weekend. Kalimat negatifnya tinggal kita tambahin not aja. Jadi she wasn't in Jogja last weekend. Oke. Was not disingkat menjadi wasn't ya. She wasn't in Jogja last weekend. Kalimat tanyanya menjadi was she in Jogja last weekend? Ya. Itu untuk contoh kalimat past simple ya. Sekarang we move on to present perfect. Rumus dan contoh kalimatnya. Rumusnya adalah subjek plus has atau have plus kata kerja ketiga. Yang has itu untuk subjek yang he, she, dan it ya. Sementara yang have itu untuk yang they, we, I, dan you. Sekarang contoh kalimatnya. Ya. Saya sudah pergi ke Jogja 3 kali sejauh ini. Ya. Karena, kami ya, we itu kami. Kami sudah pergi ke Jogja 3 kali sejauh ini.
Karena we berarti kita pakainya have. Kata kerja ketiga go adalah gone. Jadi we have gone to Jogja 3 times so far. Ya. Kalau kalimat negatifnya tinggal tambahin not saja menjadi we haven't gone to Jogja before. Kami belum pernah pergi ke Jogja sebelumnya. Oke? Dan kalimat interrogatifnya tinggal dibalik. Have we gone to Jogja before? Ya, apakah kita sudah pernah ke Jogja sebelumnya? Oke. Kemudian yang pakai to be, tinggal ditambahin kata kerja ketiga dari to be yaitu been ya. Contohnya dia sudah pernah ke Jogja 3 kali sejauh ini. Subjeknya he, berarti pakainya has, ditambahin kata kerja ketiga dari be yaitu been. He has been to Jogja 3 times so far. Bentuk negatifnya menjadi he hasn't been to Jogja before. Dia belum pernah ke Jogja sebelumnya. Dan kalimat interrogatifnya has he been to Jogja before? Itu adalah contoh dan rumus dari past simple dan present perfect. Nah, dari kedua contoh kalimat ini, untuk kedua tenses ini, sebenarnya kita sudah bisa membedakan kapan sih pakai past simple, kapan pakai present perfect. Ya. Caranya adalah past simple, kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, itu digunakan ketika kapan atau when-nya dalam konteks kalimat itu jelas disebut atau diketahui. Ya, sebelumnya kan kalau kita lihat, ya, contohnya adalah kita menggunakan keterangan waktu last weekend, minggu lalu. Jadi diketahui ya, kapannya diketahui. Oke? Sementara present perfect, ketika kapan atau when-nya tidak diketahui atau tidak disebut dengan jelas. Itu saja bedanya ya. Jadi past simple itu kapan atau when-nya diketahui, sementara present perfect kapan atau when-nya tidak diketahui. Ya, buktinya kita lihat lagi. Ya, we have gone to Jogja 3 times so far. Kita sudah pernah ke Jogja 3 kali sejauh ini. Kapan? Ya, tidak disebut. Ya, tidak disebut. Jadi kembali ke perumusannya, past simple digunakan ketika kapannya diketahui, present perfect digunakan ketika kapan atau when-nya tidak diketahui atau tidak disebut. Oke. Dengan pemahaman ini, kita akan mengerjakan 6 contoh kalimat yang di sana kita dituntut untuk memilih kapan menggunakan past simple, kapan kita menggunakan present perfect dengan pemahaman yang sudah kita miliki. Oke. Contoh nomor 1. Bla 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 Sinta, bla 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 her uncle last week. Ya, jadi apakah Sinta mengunjungi pamannya minggu lalu, visit ya. Nah, karena kata last week itu menunjukkan kapan, maka berarti tenses yang kita gunakan adalah past simple. Jadi jawabannya adalah did Sinta visit her uncle last week? Ya, perhatikan. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dasar ya, karena kita sudah pakai did di awal kalimat. Did Sinta visit her uncle last week? Kemudian yang nomor 2. You the cat. Jadi apakah kamu ngasih makan kucing gitu kan? Apakah kamu sudah ngasih makan kucingnya? Karena tidak ada kapannya, jadi kapannya tidak diketahui, maka kita pakai present perfect. Ya, menjadi have you fed the cat? Jadi you itu pakainya have, dan kata kerja ketiga feed adalah fed. Have you fed the cat? Contoh nomor 3. Why you bla 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 me last night? Dan kata kerja yang harus diisi adalah not call, tidak menelpon. Berarti mengapa kamu tidak menelpon saya tadi malam? Gitu kan? Nah, karena ada tadi malam, berarti jelas ya, pakai past simple. Menjadi, karena not, menjadi why didn't you call me last night? Gitu ya, pakai past simple.
Nomor 4. Kami tidak atau belum mengunjungi kakek nenek kami akhir-akhir ini. Kapannya tahu tidak? Kalau akhir-akhir itu kapannya tahu tidak? Tidak ya, tidak disebut ya kapannya ya. Karena kapan itu sesuatu yang spesifik, entah minggu lalu, bulan lalu, 5 menit yang lalu, tahun lalu, kemarin, tadi malam gitu ya. Sementara lately itu tidak spesifik. Lately itu akhir-akhir ini. Ya. Berarti pakainya present perfect ya. Jadi we haven't visited our grandparents lately. Jadi have-nya ditambahin not. Kemudian kata kerja ketiga dari visit adalah visited. Oke. Contoh selanjutnya, contoh nomor 5. Sita blah blah to Bali 3 times so far. Ini mirip dengan contoh kalimat yang kita bahas di bab sebelumnya ya, di contoh soal ya. Tidak disebutkan waktunya, kapannya secara spesifik. So far sejauh ini itu bukan menunjukkan kapan ya. Jadi kita pakai present perfect. Jadi Sita has gone to Bali 3 times so far. Sita sudah pergi ke Bali 3 kali sejauh ini. Kapan? Nggak disebutkan. Ya, jadi pakai present perfect. Contoh yang terakhir, Sita blah 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 to Bali 3 times last year. Nah, sekarang pakai last year. Jadi Sita pergi ke Bali 3 kali tahun lalu. Jadi kapannya disebutkan. Keterangan waktunya disebutkan secara jelas. Berarti kita memakai past simple menjadi Sita went to Bali 3 times last year. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya adalah perbedaannya kalau past simple waktunya disebutkan secara spesifik, secara jelas. Sementara present perfect tidak disebutkan waktunya secara jelas. Jadi itu bagaimana cara membedakan antara past simple dengan present perfect. Okay, thanks for watching everybody.